Salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, Habib Husain Mulahela, Habib Husain Al-Kaf, dan para kiai, para masyayikh, para alimul ulama semuanya yang menghadiri forum yang insyaallah kita doakan mudah-mudahan forum penuh berkah ini insyaallah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya cek dulu nih, suara saya udah jelas apa belum ini? Jelas. Alhamdulillah. Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Nah, kita nyambung yang kemarin masih di fasal 3, Jadi kemarin kan kita sudah menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Wa syahadu anna sayyidana Muhammadan al-abda sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillahi ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira fa ballagha risalah wa addal amanah. Nah, sebenarnya rangkaian yang tadi saya baca ini mencakup di dalam pembahasan 4 sifat wajib bagi para rasul. Termasuk juga 4 sifat wajib bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Namun, fokus yang mau saya kaji di pertemuan kali ini adalah tentang satu bagian ini, yaitu abdun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhiran. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mensifatkan bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Nah, di dalam kategori beliau itu seorang hamba, ya sama seperti kita semuanya hamba Allah, tapi jangan diputus sampai di sini. Nabi Muhammad itu abdun, benar, kita juga abdun. Namun ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kita itu hamba, kita ini yang ngaku hambanya Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah diakui ini adalah hambanya Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita ini abdun, ya abdun biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad, abdun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhiran. Hamba benar, tapi Allah mengutus hamba itu lil alamina, kepada alamin. Alamin itu manusia, jin, malaikat semuanya. Sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Nah, kalau sebagian tafsir ketika menyebutkan basyiran wa nadhiran, maka dimaknai basyiran wa nadhiran itu adalah suatu sifat. Jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah basyiran wa nadhiran. Beliau itu memberikan kabar gembira dan juga memberikan kabar ancaman. Itu adalah sifatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutus engkau, Muhammad, dengan bil haq. Al-haq yang dimaksud itu, bil haq itu adalah agama. Sebagian lagi mengatakan bil haq itu adalah Al-Quran, yaitu basyiran memberikan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Liman atau Allah bitsawab. Untuk orang yang taat kepada Allah, itu mendapatkan kabar gembira dengan mendapatkan balasan yang baik nanti di akhirat. Wa nadhiran, dan ancaman. Liman kafar, untuk siapa? Untuk orang yang mengingkari bil iqab, dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan bahwasanya al-basyir wan nadhir itu sifat Rasul SAW, merupakan sifat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau ketika menerangkan basyiran wa nadhiran, jadi Rasulullah SAW itu basyiran. Basyiran itu apa? Basyiran itu adalah memberikan kabar tentang suatu kebaikan yang belum tiba waktunya. Jadi kebaikan yang akan datang. Begitu. Namanya basyiran. Jadi ketika Nabi SAW itu menjalankan sifat basyirannya,
Maka Nabi SAW itu menyampaikan satu kabar baik, yang mana kebaikan ini belum datang. Baru akan datang masanya beberapa waktu lagi. Tapi sudah disampaikan kabar kebaikan ini. Namanya basyiran. Nadhiran adalah memberikan satu kabar buruk, tapi juga keburukannya itu belum datang. Begitu. Nah, apa fungsinya disampaikan kabar gembira ini atau kabar keburukan ini? Kabar gembira dan kabar keburukan ini disampaikan adalah satu, disampaikan bisyarah yaitu kabar gembira agar kita semuanya tahu bahwasanya ini ada satu kebahagiaan, ada satu kebaikan. Nah, kebaikan ini bagaimana caranya kita tuh mengambil sebab berusaha agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, ketika Nabi SAW itu menyampaikan ancaman, maka ancaman itu kan suatu bahaya, tapi datangnya bukan datang sekarang, tapi datangnya yang akan, sesuatu yang akan datang, bahaya yang akan datang. Agar apa? Agar kita bisa menghindar, bisa mengambil jalan keselamatan, agar kita tidak mendapatkan bencana. Nah, jadi Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW itu dikasih sifat basyiran wa nadhiran. Basyirannya apa? Untuk siapapun yang mau ikut kepada Rasulullah SAW, yang mau taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah surga Allah Ta'ala. Itu yang paling utama. Yang lebih utama lagi keridhaannya Allah Ta'ala. Kabar gembiranya adalah bahwasanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kabar gembiranya adalah akan mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Basyiran, kabar gembira. Namun Nabi juga nadhiran. Hati-hati, kalau kamu ingkar dengan kebenaran al-haq yang ngaku bawa ini, ya kamu akan dapat ancaman. Kalau kamu ingkar. Begitu. Jadi, kalau kita lihat itu, dulu konsep-konsep awal dakwah Nabi SAW itu ada di Mekah. Awal dakwah Nabi itu ketika beliau ada di Mekah, itu seringkali Nabi SAW itu yang menyampaikan ya basyiran wa nadhiran beneran. Jadi ayo mau beriman masuk surga. Kalau nggak mau beriman nanti akan ada azab, akan ada begini dan lain sebagainya. Itu terjadi di dalam dakwah Rasulullah SAW. Akan sampai-sampai orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu pernah mendatangi Abu Thalib. Mereka minta mediasi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW itu menyanggupi dengan senang. Kenapa? Karena kapan lagi nih forum terbuka bisa bicara dengan para pembesar Quraisy. Harapan Nabi agar mereka ketika itu mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, di dalam sebagian tarikh yang kita baca itu ada di Ar-Rahiqul Mahtum, ada di fikih sirahnya Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, itu dikisahkan. Jadi ketika Nabi SAW itu mendapatkan ajakan untuk diskusi dari orang kafir Quraisy itu pas di situ ketika itu ada Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi secara zahir nggak ngelihat. Kalau sahabat jangan kita langsung labeli buta begitu, jangan dong. Kan kita harus ada secara zahir itu nggak ngelihat. Jadi kalau yang nggak ngelihat itu sahabat atau para ulama, maka jangan kita langsung kasih label buta. Jangan, secara zahir nggak melihat. Nah, ketika terjadi itu, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang, maka Nabi SAW itu sempat fokus kepada tamunya dan nggak fokus kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai akhirnya ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah menegur Nabi bukan berarti Nabi itu salah, enggak. Nabi enggak salah loh. Nabi itu tujuannya mau berdakwah ke kelompok yang lebih besar. Tapi ketika itu datang Abdullah bin Ummi Maktum. Ini kalau kita bahas panjang dah, kita bahas nanti jadinya panjang. Nah, saya mau menyampaikan intinya aja. Jadi ketika Nabi SAW itu dipertemukan, orang-orang Quraisy ketika itu tawarnya nggak nanggung-nanggung ketika itu. Bayangkan mereka tuh mengatakan, kami siap semuanya. Itu pembesar Quraisy kalau nggak salah, jumlah mereka tuh ada 25 orang ketika itu. Yang berjumpa dengan Nabi. Semuanya. Umayyah ada, Utbah bin Rabi'ah ada, Abu Jahal itu ada. 25 orang. Nah, ketika ada di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka langsung ngasih tawaran Muhammad, tinggalkan dakwah. Tapi kalau kamu, semua kita ini akan siap memberikan harta sampai kamu jadi orang terkaya di antara kita.
Kita siap mengangkat kamu jadi orang yang ditokohkan, sampai-sampai tidak ada keputusan apapun yang ada di daerah ini kecuali harus melewati keputusanmu. Yang ketiga sampai tawarkan jadi raja. Ini di Mekah nggak ada raja, tapi kita siap mengangkat kamu jadi raja. Yang penting kamu nggak usah dakwah lagi. Begitu. Maka ketika itu tawaran itu semuanya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah sampai ketika itu mungkin sebagian orang ada yang sempat bingung. Seandainya tawaran itu diterima sama Nabi, kan dakwah jadi lebih mudah. Iya kan? Seandainya Nabi itu dikasih duit yang banyak, satu jadi pemimpin, kan dakwah lebih mudah kalau begitu kan? Nah, itu dijawab sama Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa kalau itu diterima sama Nabi, maka nanti nggak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh tidak tergiur dengan harta benda duniawi atau orang yang memanfaatkan dakwah untuk mencari harta benda duniawi. Nggak ada bedanya dong, sama-sama nerima kalau begitu. Tapi ketika itu tidak mau Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW itu nggak perlu itu semuanya. Apa? Itu yang sampai ada di kitab Burdah itu yang sampai ada bagian yang indah itu. Yang apa? Bagaimana bisa dunia itu menjadikan Nabi SAW itu merasakan satu darurat untuk mencari dunia, sedangkan laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka dunia ini nggak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Akhirnya ketika itu ditolak tawaran itu sama Nabi. Nah, ketika itu orang kafir, ketika itu kan sudah sering dengar Nabi itu menjanjikan surga, juga menjanjikan ada hukuman. Ketika itu mereka nantang, kalau memang benar, turunkan ini, datangkan malaikat, kamu utusan Allah Ta'ala. Jadi mereka itu nantang Nabi untuk menurunkan bala, nantang Nabi untuk menurunkan azab, nantang Nabi untuk menurunkan segala macam musibah. Ditantang ketika itu Rasulullah SAW. Ketika itu nggak digubris sama Nabi. Orang nanti bisa bertanya-tanya lagi. Wah, memang Nabi benar utusan Allah, ngapain nggak Nabi langsung jawab tantangannya mereka? Siapa tahu mereka mau beriman. Nah begitu lah. Ini orang-orang kafir ini, ini mereka tanya, nantang itu bukan untuk beriman, tapi untuk menentang. Artinya kalau sampai nanti Nabi benar-benar mengeluarkan mukjizat karena memenuhi permintaan orang-orang kafir ini, itu nggak akan selesai. Nanti Nabi ngasih mukjizat ini, mereka bilang, kurang, harusnya begini, turunkan lagi. Akhirnya cuma ngurusin orang-orang ini mukjizat. Ya nggak selesai-selesai akhirnya. Mereka pun juga belum tentu beriman. Begitu. Kemudian setelah itu kita ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu harus dengan apa ya, dasar keimanan yang kuat gitu loh, dasar keimanan yang kuat begitu. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh. Kalau ada orang lihat mukjizat baru beriman. Dengan orang yang tidak usah lihat mukjizat, dia langsung beriman. Kira-kira nilai imannya lebih tinggi yang mana? Yang langsung dengar, kemudian langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, ya kan? Contoh. Ada anak diperintahkan sama bapaknya. Nah, angkat batunya. Anak nggak pakai nanya A, I, U, A, langsung angkat batu, dipindahkan. Langsung angkat batunya, kemudian dipindahkan. Ini bapak senang kenapa? Ini anak patuh. Tapi ada anak suruh ngangkat batu. Nah, angkat batunya. Kenapa kok diangkat batunya? Oh, bawahnya ada emas. Emasnya seberapa? Nanya terus, minta bukti dan sebagainya. Saya itu baru mau ngangkat batu. Mana yang lebih disenangi sama bapaknya? Ya, anak yang langsung ngangkat batu. Nah, begitu juga kalau urusannya dengan iman. Allah Ta'ala itu nguji kita memang iman ini. Mau nggak saya turunkan seorang hamba yang seumur hidupnya nggak pernah dusta, nggak pernah berkelakuan buruk, kemudian akhlaknya bagus, tiba-tiba dia menyampaikan bahwasanya dia utusan Allah Ta'ala. Percaya apa enggak kamu? Yang hatinya bersih, maka dia pasti akan percaya. Tapi kalau hatinya itu ada dengki dan sebagainya, maka nggak akan percaya. Begitu. Hanya Nabi SAW itu sama orang Mekah, Basyiran dan dia kadang ngasih kabar gembira, juga kadang ngasih ancaman. Kenapa? Karena orang-orang Mekah itu sebagian besar
meyakini kalau Rasulullah SAW itu ya memang benar utusan Allah. Dia meyakini kalau Nabi Muhammad itu nggak mungkin dosa. Itu orang Mekah. Buktinya apa? Banyak. Itu di kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab surah itu. Kita kemarin baru baca itu, kita lihat. Orang-orang Mekah ini, bahkan orang-orang yang kafir kepada Nabi, itu mereka dalam keadaan sangat yakin kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi mereka gengsi untuk ikut. Ada sahabat yang gantung, Abu Jahal aja ditanya, Muhammad ini benar Nabi atau enggak? Jawabnya apa? Kita ini sama Bani Abdul Manaf kan saingan. Dia ngasih minum, orang tamu gitu juga ngasih minum tamu. Tiba-tiba ngaku ada jadi Nabi. Wow, gitu kita nggak saingan dong sama dia. Saya nggak akan ikut, nggak akan beriman sama dia selama-lamanya. Jadi Abu Jahal itu tahu kalau Rasulullah ini Nabi. Bahkan pernah ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, aku nggak mendustakan kamu loh, tapi aku mendustakan apa yang kamu bawa. Sama aja kalau begitu kan. Itu jadi Abu Jahal pernah seperti itu. Ada juga namanya Ubay. Ubay ini orang yang dibunuh sama Nabi. Jadi Ubay itu dulu sesumbar, sombong. Saya yang akan bunuh kamu, wahai Muhammad. Tapi enggak, saya akan bunuh kamu. Nah, ketika perang Uhud, Ubay ini lihat Nabi sendiri, dia kemudian dengan semangat lari mau menerjang Nabi Muhammad SAW. Nabi pinjam tombak sahabat, dilemparkan. Nah, begitu tombak itu dilempar, maka tombak itu hanya nyerempet lehernya Ubay ini, kemudian Ubay jatuh dari untanya, langsung lari ke teman-temannya ketakutan, Muhammad bunuh saya, Muhammad bunuh saya, Muhammad bunuh saya. Kata temannya, nggak usah lebay. Cuma leher kegores saja kok Muhammad bunuh saya. Ini kamu nggak kena. Muhammad sudah ngomong dia bakal bunuh saya. Demi Allah, kalau dia ngeludah, saya bisa mati. Jadi Anda bisa bayangin orang yang musuhin Nabi itu, yakinnya sama Nabi itu sampai seperti itu. Jadi yakin semua yang diucapkan sama Nabi itu pasti akan terjadi. Itu orang yang musuhin Nabi. Anda bisa bayangkan ketika itu. Jadi orang-orang Mekah itu benar-benar tantangan berat ini untuk Rasulullah SAW. Umayyah itu pernah ketemu sama salah seorang Ansar. Orang Ansar kemudian nyampaikan, tahu nggak Muhammad ngomongkan kamu apa? Nggak tahu. Orang kaum muslimin nanti yang akan bunuh kamu. Akhirnya Umayyah ini ketika perang Badar nggak mau berangkat. Diingetin sama istrinya, ingat omongannya Muhammad nggak? Enggak. Saya kok. Saya nggak mau berangkat. Panas-panas sama Abu Jahal, marah berangkat. Beli kendaraan yang paling bagus. Kenapa? Jadi cari posisi. Musuhnya di sana, dia cari posisi paling belakang. Kalau keadaan genting, dia mau kabur. Ternyata nggak mati dia. Jadi orang-orang kafir itu penuh keyakinan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya sama Nabi SAW, kasih kabar gembira juga diberikan ancaman. Namun, secara garis besar, konsep dakwah Islam itu, jadi kalau memang sifatnya Rasulullah SAW itu kan basyirun wa nadhiran. Namun konsep dakwah Islam itu adalah basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Jadi ini hadis ada juga yassira wa la tu'assiru atau basyira wa la tunaffiru juga riwayat. Itu ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika itu mereka berdua ini diutus untuk dakwah ke daerah Yaman. Maka Nabi SAW memberikan pesan tadi itu. Jadi kasih kabar gembira, jangan buat orang itu lari dari Islam, permudah, jangan buat orang itu merasa susah. Bahkan sampai konsep dakwahnya itu diajari sama Nabi Muhammad. Yang mau kamu datengin ini orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab itu orang-orang baik, jadi kamu perlakukan mereka dengan baik. Pertama, ajak mereka dulu untuk bersaksi Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu. Setelah itu, nanti kamu ajarin lagi sholat 5 waktu, sehari cuma 5 kali. Berhasil, setelah itu kamu ingatkan lagi, bahwasanya mereka tuh kan punya harta. Nah, di dalam harta mereka itu ada haknya fakir miskin. Bukan untuk Allah nggak ngambil, enggak. Serahkan harta tersebut kepada fakir miskin. Begitu.
Serahkan harta tersebut kepada fakir miskin. Nah, itu akhirnya terangkan sama ada di ittaqi da'watal mazlum, hati-hati, mereka ingatkan jangan sampai berurusan mendolimi orang lain. Kenapa? Karena orang yang terdolimi itu kalau doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan konsep dakwah yang luar biasa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat Nabi SAW yang ketika itu akan berdakwah ke Yaman. Jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW basyiran wa nadhiran. Karena Allah menyiapkan surga untuk yang taat kepada Nabi, juga Allah menyiapkan neraka untuk yang membangkang kepada Nabi. Namun secara garis besar konsep dakwah terutama kepada orang-orang yang awam, ya bahkan di kitab Umdatul Qari syarahnya Sahih Bukhari ketika mensyarahkan redaksi hadis walatun nafiru, beliau Syekh Badruddin Al-Aini beliau mengatakan orang-orang yang masih baru kenal Islam atau mungkin istilah kerennya bisa jadi baru kenal Islam itu mungkin baru masuk Islam, jadi dari non-muslim menjadi muslim. Atau misalkan dulu nggak pernah tahu apapun tentang Islam, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka caranya adalah mereka itu jangan dikasih cerita-cerita atau hal-hal yang berhubungan dengan ancaman dulu. Itu ya. Jadi jangan orang misalkan mu'alaf baru masuk Islam, langsung Anda ceritain tentang syariat sunat, ya bisa murtad lagi deh. Waduh, itu pakai dipotong-potong, ya pulang dia nggak jadi masuk Islam nanti. Pelan-pelan. Jadi ada tahapannya begitu ya. Jangan terus langsung Anda ceritain neraka. Begitu. Jangan terus langsung Anda ceritain maaf ya, masalah Dajjal. Ya jangan, takut mereka mungkin. Jadi ada tahapannya. Malah kita pernah tahu tuh keterangan dari ulama, anak kecil itu tidak boleh diceritain tentang neraka atau tentang murkanya Allah, nggak boleh. Kenapa kok anak kecil nggak boleh diceritain tentang murkanya Allah Ta'ala? Karena mereka itu tidak dapat murkanya Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh nakut-nakutin anak kecil pakai neraka, nakut-nakutin anak kecil pakai dimurkai Allah tuh nggak boleh. Ya, mereka nggak kena khitab kok, mereka nggak kena tuntutan bisa masuk neraka atau bisa kena murka Allah, mereka masih kecil kok. Tapi sama anak kecil, mau ingatkan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah itu ada konsep-konsepnya ya, ada konsep-konsepnya. Nah, untuk orang yang baru masuk Islam atau anak-anak yang misalkan baru balik dan lain sebagainya, atau orang yang baru tobat dari maksiat, maka ya talatov, kita lemah lembut ceritakan taat ini amalannya sekian, amalannya begini dan lain sebagainya. Maksudnya kamu tuh ayo beramal kenapa? Biar kamu dicintai sama Allah, udah dicintai Allah nanti begini dan lain sebagainya. Bertahap sampai nanti terangkan kewajiban, konsekuensi dan lain sebagainya. Itulah konsep dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi jangan langsung ini ya, jangan langsung nakut-nakutin atau ini ya jangan ya. Jangan. Jadi kita dakwah itu juga harus lihat lawan bicaranya ya. Juga harus lihat lawan bicaranya gitu. Jadi jangan langsung pukul rata, jangan langsung sikat, jangan langsung ditakutin neraka dan lain sebagainya. Tapi kalau orang dakwah itu basyiru, kasih kabar gembira ya. Berikanlah kabar gembira. Terangkanlah. Jadi kita ini perlu banyak orang tua ini sekarang mengeluh begini ya. Banyak orang tua itu sekarang ngeluh begini. Anak saya tuh kok nggak ada kesadarannya untuk mengerjakan sholat begitu. Nah, karena orang tuanya fokus cuma nyuruh anaknya sholat. Tapi orang tua nggak pernah fokus jelasin kenapa anak itu harus sholat. Gitu loh. Nah, kalau anak itu cuma diperintah sholat, diwajibkan, bahkan ada ancaman kalau sampai kamu nggak sholat, kamu akan begini dan sebagainya. Diancam terus tentang sholat dan sebagainya, tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa saya harus sholat. Anak itu nggak punya alasan dalam pola pikirnya, kenapa sih saya harus sholat? Nggak ngerti. Nah, kalau seperti itu caranya, anak ini cuma sholat ketika takut dimarahi orang tua. Ada orang tua, dia takut, dia sholat. Nggak ada orang tua, dia nggak sholat. Tapi tugasnya orang tua itu juga harus bisa jelaskan sama anak. Nak, kenapa kok kamu harus sholat? Sholat itu hubungan kita sama Allah Ta'ala.
Salat itu hubungan kita sama Allah Ta'ala. Waktumu nak 24 jam ini sehari ini semuanya baik atau tidaknya tergantung dengan waktumu yang setengah jam. Oh, setengah jam apa? Salatmu. Kalau salatmu benar, 24 jammu ini semua urusan akan dibuat mudah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau salatmu nggak benar, maka 24 jam urusanmu akan dibuat susah nanti sama Allah Ta'ala. Ya, jadi kan anak akhirnya, ya ancaman dikit deh, tapi kan motivasinya apa? Oh, kalau saya pengen urusnya benar, nyambung sama Allah, saya harus mengerjakan sholat. Nah, itu adalah konsep-konsep dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya semoga kita insya Allah jadi orang yang bisa taat sama Nabi, bisa ngikutin Nabi. Insya Allah kita bisa masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti bulan depan nanti kita akan lanjutkan daripada kajian Simtud Durarnya. Gitu. Habib salam alaika salawatullah